Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di Semesta. Kembali saya tiba di kantor saya yang terluas di Semesta, 7 hektar danau Setu ya, di Parung ya, Desa Pemagarsari, dan saya akan bicara tentang pecahnya Partai Demokrat menjadi dua. Apakah bisa kita sebut Partai Demokrat Merah yang satu, dan yang satu adalah Partai Demokrat Putih? Padahal saya baru bikin 2 cabang ya, yaitu KVU yang pertama dan KVU yang kedua. Mau jualan mie ayam, saya baru bikin 2 cabang, Partai Demokrat malah pecah jadi 2. Jadi soal ini menarik ya. Sebenarnya tradisi partai pecah itu sudah lama, sejak dulu Sarekat Islam itu pecah ya, kemudian PKS pecah, P3 pecah, PKB pecah, PDI pecah, Golkar pecah. Ini sebenarnya bangsa pecah apa ya? Kita lihat dulu Sarekat Dagang Islam tahun 1905 didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi yang bertujuan untuk menyaingi ya, membayang-bayangi dominasi kartel atau oligarki Cina, pedagang-pedagang Cina. Dan kemudian tahun 1912 Sarekat Dagang Islam itu diubah, dinotaris oleh Cokro Aminoto menjadi Sarekat Islam, menjadi partai politik dari hanya sekedar partai dagang ya. Sarekat Dagang Islam ya. Dan kita lihat kemudian dibentuklah ya, cabang di Semarang, Sarekat Islam Semarang awal tahun 1913 oleh Raden Muhammad Yusuf dan Raden Sujono di awal 1913, tetapi pengaruh ya ISDV itu organisasi yang dikenalkan oleh Sneflit dengan ideologi ideologi sosialisme demokrat ya, berhaluan radikal, nanti kemudian menjadi bersentuhan dengan komunis, pahamnya itu kemudian mempengaruhi anggota-anggota Sarekat Islam ya, seperti Semaun, Alimin, kemudian siapa lagi, Darsono, Tan Malaka, sehingga ya mereka terpengaruh oleh gagasan ideologis yang lebih radikal yang sesuai dengan jiwa muda mereka, kira-kira begitu ya, yaitu sosialis demokrat, sosialis revolusioner. Makanya mereka kemudian pada Sarekat Islam ketika melakukan kongres ya, kongres Sarekat Islam di Semarang pada 1917, itu diputuskan dalam kongres itu asas perjuangan partai itu ada 2, yaitu pertama sosialis revolusioner, dan kemudian asas perjuangannya adalah Islam. Yang sosialis revolusioner itu dipimpin oleh Semaun, dan yang Islam itu dipimpin oleh Cokro Aminoto. Pecahlah dari dalam Sarekat Islam padahal baru berusia 5 tahun. Corak perpecahannya itu didorong oleh semangat yang lebih ideologis, beda dengan Partai Demokrat ya. Mungkin Partai Demokrat yang membuat mereka pecah sehingga Muldoko ditetapkan sebagai ketua umum Partai Demokrat versi KLB Sipulangit. Itu ideologinya mungkin sama dengan ideologi Partai Demokrat semula. Jadi kalau bisa disederhanakan, ideologi Partai Demokrat yang sekarang pecah adalah sama, yaitu pragmatisme. Pragmatisme ya, inilah ya, perpecahan ini memang berbeda. Kalau dulu tahun 2000 berapa itu Sarekat Islam Merah itu yang kemudian menjadi Sarekat Islam Merah karena pengaruh komunis, dan Sarekat
Islam hijau atau Sarekat Islam putih yang tetap Islam itu memang dipimpin oleh orang-orang muda, misalnya Sarekat Islam Merah atau PKI Semarang itu dipimpin oleh Semaun yang waktu itu usianya masih 17 tahun ya. Sementara Partai Demokrat yang sekarang itu dipimpin oleh seorang veteran tua yaitu Muldoko. Sementara sang pemuda anak dari Bambang Susilo Yudhoyono yaitu AHY Agus Harimurti Yudhoyono itu adalah pemilik sah sebenarnya dari Partai Demokrat yang sejati. Tetapi itulah ya, perpecahan ini akan berlangsung lama dan menjadi catatan sejarah ya. Perpecahan partai, kalau tidak pecah tentu partai atau kelompok yang memperjuangkan aspirasi tertentu itu akan dihantam oleh palu kekuasaan. Kalau tidak bisa tentu diinfiltrasi dari dalam ya, sebagaimana Partai Demokrat sekarang. Kita lihat Masyumi itu 15 tahun dari 1945 dan kemudian dibubarkan atau dipaksa membubarkan diri pada tahun 1960 saat usianya baru mencapai 15 tahun. Maka bubarlah Partai Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, satu-satunya yang awalnya didesain untuk menjadi satu-satunya wadah aspirasi umat Islam atau aspirasi politik Islam Indonesia. Tapi akhirnya di mata Soekarno yang sangat otoriter itu, Masyumi dipaksa untuk bubar karena permainan politik tingkat tinggi dengan PKI komunis di balik semua itu. Sementara kita lihat perpecahan atau ormas Habib Rizik setelah 22 tahun bertahan dan tidak bisa dipecah dari dalam, akhirnya dibubarkan oleh pemerintah, oleh kekuasaan, karena memang punya potensi untuk menggoyang kekuasaan yang memang dipandang zalim oleh orang-orang atau tokoh-tokoh front pembela Islam. Tetapi jika tidak bisa diinfiltrasi, memang biasanya dibubarkan ya oleh kekuasaan, oleh secari kertas. Tetapi kasus dari Partai Demokrat, tentu Demokrat tidak perlu dibubarkan karena bisa diinfiltrasi. Demikian juga Sarekat Islam setelah diinfiltrasi kemudian menjadi lemah, dan kemudian setelah ditinggalkan oleh Agus Salim yang sudah membesarkan Sarekat Islam selama 21 tahun bersama Cokro Aminoto, akhirnya Agus Salim pun dipecat dari Sarekat Islam dan membentuk Partai Penyedar 2 tahun kemudian, dan akhirnya Partai Penyedar hilang dalam peta sejarah politik Indonesia, dan begitu Sarekat Islam juga hilang peran-peran kesejarahannya hingga sekarang menjadi catatan emas bahwa Sarekat Islam pernah berjaya mengusung Indonesia berparlemen dan melahirkan bibit-bibit kader-kader bangsa pada tingkat nasional dan meratakan jalan bagi Indonesia merdeka. Oleh karena itu, sebaiknya janganlah terpaku oleh permainan elit politik kita sebagai rakyat. Lebih baik sebagai rakyat saya juga harus memikirkan rakyat, yaitu harus menolong diri sendiri. Lebih baik saya jualan mie pangsit, mereknya adalah Miyu MEYOU, Miyu. Tagline-nya adalah mie ayam tanpa tulang, harganya Rp5.000 untuk memberi makan rakyat di sekitar Cafe U itu. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, youtuber tertua di semesta Fasbir Sabron Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya enak kalau partai-partai politik atau elit-elit itu berkelahi ya. Mereka duitnya miliaran. Kalau untuk kongres, untuk pertemuan kongres atau apa, munas kayak apa ya, itu dari daerah-daerah pesawatnya pulang pergi tuh. Siapa yang biayai pesawat pulang pergi? Tentu orang-orang yang punya kepentingan yang ingin menjadi tokoh di satu konferensi itu kan. Ya di situ miliaran uang bermain.
mungkin sampai 1 triliun, saya nggak tahu. Tetapi kalau orang rakyat seperti saya masih level main 5 ribuan satu mangkok mie ayam, nggak bicara miliaran rupiah atau ratusan juta. Jadi akhirnya sebenarnya partai itu dibikin untuk apa? Organisasi-organisasi itu harusnya kan bisa meratakan jalan bagi lahirnya atau tumbuhnya benih-benih atau kecambah keadilan dan kemakmuran untuk rakyat yang lebih banyak, bukan hanya semata-mata untuk kemegahan dari tokoh-tokoh partai itu naik ke puncak kekuasaan dan meninggalkan rakyat yang begitu menderita, yang menjadi penonton bagi pertarungan politik di tingkat elit. Terus daripada ngurusin tokoh-tokoh itu, ya partai PKS juga pecah setelah 20 tahun. Tokoh-tokoh pentingnya kemudian mendirikan partai Gelora, ya, seperti Fachri Hamzah, seperti Anies Mata dan lain-lain. Ya begitulah ya. Pada akhirnya rakyat itu dibolak-balik, tetap rakyat harus menolong dirinya sendiri. Itulah pesan dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.